Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah studi kasus Ibu Bella dan kepada teman-teman senasib seperjuangan. Di sini saya dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Komaria dan teman saya Siti Komaria dan satunya lagi yaitu Hasan. Di sini kami telah mengambil kasus tentang rehabilitas residen Bumi Khatulistiwa. Di sini adapun yang telah kami persiapkan, di mana dalam rehabilitas nafsa di sini saya poin A, Bismillahirrahmanirrahim, nafsa, narkotika, psikoterapi, dan zat adiktif lainnya bukan lagi masalah bagi di Indonesia. Begitu pula hampir setiap orang sudah sangat paham bila penyalahgunaan nafsa sebagian besar dilakukan oleh remaja, meskipun siapapun dapat menjadi pengguna, baik tua, muda, individu, atau yang mempunyai kelompok dalam penyalahgunaan nafsa tersebut. Ataupun termasuk orang yang profesional, ulama sekalipun, bahkan ada yang termasuk penyalahgunaan nafsa. Semua berpotensi menjadi pengguna nafsa. Banyak faktor yang mempengaruhi seorang untuk menyalahgunakan nafsa, diantaranya individu menggunakan nafsa karena lingkungannya mengasosiasikan nafsa sebagai tindakan yang positif. Jadi di sini mengapa banyak orang yang menggunakan nafsa, banyak orang yang terlibat dalam nafsa tersebut, karena di sini banyak beranggapan bahwasannya nafsa tersebut suatu hal yang positif, sehingga banyak orang yang banyak yang kecanduan, karena pada awalnya mereka berpendapat bahwasanya nafsa tersebut bisa memberikan hal yang mungkin bisa membawa kita dalam kedamaian, seperti itu. Berhadapan dengan dinosensis informasi seperti itu, ada yang menyimpang mendefinisikan nafsa sebagai indikator modern. Jadi di sini banyak orang yang beranggapan bahwasannya nafsa sebagai indikator modern, bahwasannya di sini orang tidak berpikir panjang yang menggunakan nafsa tersebut karena karena dibumingkan, sehingga banyak orang yang menggunakan, sehingga banyak orang yang termasuk ataupun masuk dalam kasus tersebut. Sebagai salah satu takaran modern bagi mereka, banyak hal yang melatar belakangi seseorang atau kelompok untuk menyalahgunakan nafsa. Seseorang yang menggunakan nafsa karena ingin masuk dalam kelompok pada diri setiap individu terhadap dorongan untuk berinteraksi dengan individu lainnya. Jadi di sini contoh kecil dalam suatu perdesaan. Mengapa di suatu desa itu ada yang masih dalam menggunakan nafsa? Karena di sini ada dorongan dari salah satu individu untuk mengikuti hal tersebut, sehingga banyak orang sehingga ketertarikan tersebut bisa menimbulkan kelompok. Yang pertamanya individu menjadikan kelompok adanya penyalahgunaan nafsa, seperti itu. Pada diri setiap individu terdapat dorongan untuk berinteraksi dengan individu lainnya. Persoalannya tidak setiap individu memiliki kesiapan, karena diantaranya memiliki trauma psikologis yang menghambat individu menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya, seperti itu. Kondisi di mana individu memiliki trauma psikologis akan semakin memburuk karena tidak menemukan individu lain sebagai motivatornya, dan pada akhirnya ia melarikan diri kepada nafsa. Jadi di sini adapun faktornya mengapa orang itu bisa masuk dalam penyalahgunaan nafsa, karena adanya masalah sehingga tidak bisa menemukan solusi. Mungkin karena karena kurangnya interaksi dengan orang lain, sehingga banyak orang yang beranggapan dengan nafsa bisa menyelesaikan.
masalah yang ia hadapi, seperti itu. Efek nafza membantu individu secara semu dalam meruntuhkan hambatan psikologis yang dihadapi individu menggunakan nafza karena ingin bereksperimen. Salah satunya alasan utama individu bersentuhan langsung dengan nafza ialah karena ingin tahu. Nah, jadi di sini alasan pertama orang itu menggunakan nafza yaitu adalah ingin tahu, sehingga keinginan tahu tersebut bisa menjadikan orang itu kecanduan, sehingga mengakibatkanlah gangguan terhadap dirinya, seperti itu. Ada yang langsung terhenti dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, sementara yang lain mendapatkan pengalaman positif sehingga mencoba lagi. Nah, jadi di sini ada dalam menggunakan nafza, ada juga orang yang ingin tidak lagi menggunakannya lagi, namun ada lagi orang yang ingin mengulangi lagi. Alasannya karena beranggapan bahwasannya itu positif bagi dirinya. Sehingga dia bisa masih menggunakan dan akhirnya yaitu kecanduan. Sehingga mencoba lagi individu menyalahgunakan nafza karena ingin melarikan diri dari kompleksitas hidup sekaligus menjalani hidup secara lebih tenang. Dari situlah munculnya namanya kebutuhan rehabilitas. Jadi setiap orang yang kecanduan, bukan hanya kecanduan ya, orang yang menggunakan penyalahgunaan nafza saja harus membutuhkan yang namanya rehabilitas, karena rehabilitas ini sangat tidak membutuhkan waktu yang sebentar, apalagi bagi pencandu, maka yang membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu. Terima kasih, dan insya Allah akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada pemateri pertama telah menyelesaikan pembahasannya dan akan dilanjutkan oleh saya. Namun sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah studi kasus, dan yang saya hormati teman-teman senasib seperjuangan yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang poin kedua, yang mana berisi tentang persoalan nafza. Nah, persoalan nafza ataupun narkoba ataupun zat-zat yang lainnya ini menjadi persoalan abadi bagi manusia. Mengapa? Karena persoalan ini ada sejak dahulu, akan selalu ada sampai kapanpun. Oleh karena itu, hal ini juga menjadi bagian dari dari perjuangan pribadi kita untuk untuk menanggulangi masalah yang seperti ini. Sejarah narkoba ataupun narkotika dan obat-obatan yang berbahaya mungkin sudah setua umur kita ya. Bahkan dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini sungguh memprihatinkan. Mengapa saya menyebutkan sangat memprihatinkan? Karena jenis-jenis narkoba semakin banyak dan canggih. Sekian lama para pengguna narkoba pun makin meluas di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Juga Indonesia ini telah lama menjadi target pemasaran narkoba yang besar, antara lain karena jumlah penduduk yang tergolong padat di dunia. Penyalahgunaan ataupun ketergantungan narkoba ini di Indonesia mulai muncul pada tahun 1969 ya, dan narkoba yang disalahgunakan tidak terbatas pada jenis opiat ataupun morfin ataupun ganja ataupun jenis-jenis yang lainnya. Selain itu, bagian besar bahan-bahan narkoba juga mudah tumbuh di Indonesia, bukan hanya menjadi target empuk para pembisnis narkoba nasional, tapi juga bagi pembisnis ini, lebih tepatnya kita sebut sebagai mafia, karena memang itu namanya ya, narkoba internasional. Yang sangat memprihatinkan ini,
mirisnya para konsumen narkoba di Indonesia ini mayoritas adalah generasi muda, khususnya remaja. Usia remaja memang merupakan periode lebih dan di fase mencari identitas bagi seorang. Sementara di masa modern dan kapitalisme ini yang mutakhir, problem hidup semakin rumit dan kompleks. Kenyataannya itu semakin diperparah lagi dengan kondisi keluarga kaum remaja Indonesia yang kadang tidak harmonis, adanya tidak harmonis, adanya miskomunikasi antara orang tua, antara hubungan adik kakak, ataupun antara sosial, ataupun dengan teman-temannya yang seperti itu. Nah, kontradiksi yang terdapat dalam kehidupan generasi muda itu mendapat pembinaan moral, karena pembinaan moral itu terjalin dalam pembinaan pribadinya. Nah, apabila faktor-faktor dan unsur-unsur pembina ini maksudnya pembina ini bertentangan antara satu dengan yang lainnya, akan menggoncang jiwa-jiwa yang dibina, terutama mereka yang sedang mengalami pertumbuhan dan perubahan, baik pertumbuhan yang secara tepat ataupun tidak, yaitu usia remaja, yang mana kegoncangan jiwa ini akibat kehilangan pegangan itu telah menimbulkan beberapa ekses, misalnya kenalan remaja, penyalahgunaan narkotika, dan sebagainya. Nah, dapat kita ketahui juga bahwa antara manusia dengan satu yang lainnya ini memiliki sifat ataupun karakter yang berbeda. Ada yang bisa mengatasi persoalannya sendiri tanpa bantuan orang lain, namun ada juga yang tidak bisa mengatasi persoalannya tersendiri, akan membutuhkan bantuan yang namanya dari orang lain. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang rehabilitasi penyalahguna narkoba, yang mana pengertian rehabilitasi ini menurut Dadang Hamani dalam bukunya Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza, yaitu narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya, bahwa rehabilitasi ini adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna atau ketergantungan naza tersebut kembali sehat, artinya sehat secara fisik, secara psikis, ataupun secara spiritual dan keimanannya. Nah, dalam pembahasan kali ini ada dua macam bentuk rehabilitasi yang akan saya bahas. Yang pertama ialah rehabilitasi secara medis. Apa sih yang disebut dengan rehabilitasi secara medis? Yang dimaksud ini adalah suatu proses kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh ataupun terpadu melalui pendekatan medis tersebut dan sosial agar penderita yang menderita sindrom ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsionalnya secara maksimal mungkin. Penderita di sini selain mendapatkan pengobatan secara medis juga diberi pengertian akan kepercayaan diri supaya sehat seperti semula. Yang selanjutnya ialah rehabilitasi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial? Yang dimaksud ini ialah suatu proses kegiatan pemulihan dan pengembangan baik fisik maupun mental maupun sosialnya. Mengapa? Agar pengguna ataupun yang menderita ketergantungan ini dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal. Nah, pasien ini dipulihkan kemampuan fisiknya, mentalnya dibina secara diberi ceramah agama, pemahaman tentang obat-obatan. Mengapa diberi tentang agama? Karena besar kemungkinan jika kita paham betul dengan agama kita, apa sih yang tidak boleh, apa sih yang seharusnya kita lakukan, apa sih yang seharusnya tidak kita lakukan. Nah, apa sih dampak ini yang telah kita lakukan? Mungkin secara kita memahami suatu keagamaan bagi kepercayaan kita masing-masing dengan agama kita kan menganjurkan ini loh yang harus kita lakukan. Misalnya kita melakukan ini kita mendapatkan pahala, misalnya kita melakukan ini sesuatu yang tidak boleh mendapatkan dosa, seperti itu. Nah, dengan cara itulah keimanan mulai dikembangkan. Nah, tentang obat-obatan juga
Setelah saya membahas dari sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang dampak penyalahgunaan narkoba, maupun bagi diri sendiri, bagi keluarga, baik dari sosial. Nah, bagi diri sendiri ini terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja. Misalnya daya ingatnya mulai merendah, perhatian, sehingga sulitnya konsentrasi, dan juga perasaan sehingga tidak dapat bertindak dengan normal, ataupun persepsi sehingga memberi perasaan semu, misalnya hayal seperti itu, misalnya cita-cita yang tidak terarah, dalam apa ya, intinya itu dalam perasaan ini hal-hal negatif pun timbul pada dirinya sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, bisa si pengguna ini mengalami suatu yang namanya overdosis. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga, gini loh, yang misalnya seumpamanya ada salah satu si A, pada saat sebelum ia menggunakan narkoba tersebut, keadaan keluarganya harmonis, hubungannya dengan orang tuanya baik, dengan saudaranya baik. Ini setelah menggunakan ini tidak akan tidak akan sebaik sebelumnya, karena jika kita menggunakan ataupun kecanduan dengan narkoba tersebut, otomatis pada diri sendiri kita aja kita agak sering menghayal, berhalusinasi seperti itu, maka akan berdampak juga pada keadaan keluarganya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya serahkan kepada pemateri ketiga, kepada beliau saya persilahkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri yang kedua. Jadi saya sebagai pemateri yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagian D, pendekatan studi Islam dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Narkoba suatu kata yang selalu kita dengar dari berbagai media, masa di mana penyalahgunaan narkoba masih merupakan salah satu masalah yang cukup memperhatikan. Kasus penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat menambah keresahan kita karena sebagian besar kasus menimpa generasi muda yang merupakan tumpuan harapan bangsa. Pengaruh narkoba sangat luar biasa buruknya. Selain buruk moral dan mentalnya, juga merusak kesehatan, menghancurkan ekonomi keluarga dan Islam, dan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan dalam perkembangan dunia Islam. Khamr kemudian bergesekan. Satu, rehabilitasi medik. Dalam rehabilitasi medik ini dimaksud agar mantan penyalahgunaan ketergantungan nafsa benar-benar sehat secara fisik, dalam arti komplikasi medik diobati dan disembuhkan. Selain daripada itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Dadang Hawaris 1990, para penyalahgunaan narkoba sering terlibat tindak kekerasan. Yang kedua, rehabilitasi psikiatrik. Dengan rehabilitasi psikiatrik ini dimaksud agar peserta rehabilitasi yang semula berperilaku maladaptif berubah menjadi adaptif, atau dengan kata lain sikap dan tindakan antisosial dan menghilangkan, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama rekannya maupun personil bimbingan dan masuknya. Jadi sudah jelas pembahasan yang di atas ketika pemudanya atau bangsanya ketika mengkonsumsi narkoba, yaitu sangat merugikan, terutama dalam kesehatan, ekonomi dan sosial dan pergaulan. Itu juga
mengurangi atau merugikan. Contohnya ketika kita sebagai pemudanya mengkonsumsi narkoba itu sangat merugikan, terutama segi dalam ekonomi, kesehatan dan keluarga dan sebagainya. Dan bahkan mungkin ketika kita bersosial itu masih kurang membaik, karena mungkin lingkungan masyarakat kita sudah menilai kita itu tidak baik. Bukan hanya narkoba saja ketika tidak yang diharamkan, tapi ketika kita mengkonsumsi air putih secara berlebihan atau bisa dikatakan mabuk itu juga tidak boleh. Intinya barang yang memabukkan atau yang dikonsumsi itu yang bisa dimabukkan itu tidak boleh secara berlebihan. Maka dari itu kita sebagai anak muda jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai salah berteman. Ketika terjerumus seperti itu, susah untuk kita benahi, susah untuk kita memperbaiki. Ya mungkin nanti ketika sudah terjadi seperti itu, kita mungkin bisa pergi ke rehabilitasi untuk bisa menghilangkan atau bisa memperbaiki. Nah, kesimpulannya masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba ialah menjadi tanggung jawab kita semua. Narkoba merupakan segolongan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak, susunan saraf pusat dan sering menimbulkan ketergantungan adiktif. Terjadi perubahan pendekatan pada kesadaran, pikiran, perasaan dan perilaku pemakainya. Zat yang ditelan masuk ke dalam lambung lalu pembuluh darah. Jika dihisap atau dihirup, zat masuk ke dalam buluh darah melalui hubungan dan paru-paru. Jika disuntik, zat langsung ke darah. Darah membawa zat itu ke dalam otak. Otak adalah pusat kendali tubuh. Jika kerja berubah, seluruh organ tubuh pun tidak berpengaruh. Kepedulian dalam sebuah bentuk dari cinta dan kasih sayang ketika sebagaimana manusia sosial berbudaya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.